itu harus ada interaksi, engagement, supaya kita bisa ada perbedaan nih dengan channel yang lain teman-teman ya. Kita unik, kita ada perbedaan, kita ada interaksi, channel kita pun ramai. Ya mudah-mudahan itu menjadi salah satu pemicu algoritma untuk merekomendasikan video kita ke lebih luas lagi penonton yang kita targetkan. Halo sobat jadi youtuber, selamat datang kembali di channel jadi youtuber ya. Oke teman, di pagi hari ini nih tanggal 22 Oktober ya 2022 nih pagi hari ini sebelum saya berangkat kerja, saya akan sedikit bukan share pengalaman tapi mungkin cerita teman ya. Cerita saya akan menganalogikan gimana sih pentingnya sebuah interaksi ya, sebuah engagement antara seorang konten kreator dengan para audiennya ya, para penontonnya teman. Saya akan ambil contoh sederhana aja ya yang saya temui di kehidupan sehari-hari di sekitar rumah saya teman. Begini nih ceritanya ya. Sebetulnya nggak sengaja gitu ya, tapi terpikir kemarin sore itu sambil ngelamun gitu di pekarangan rumah gitu ya. Kan biasanya teman di sekitar rumah saya itu ada pedagang sayur ya itu. Kalau nggak salah itu ada 2 atau 3 pedagang sayur nih ya yang biasa keliling gitu ya ke tempat dan ke tempat wilayah sekitar rumah saya ya. Nah, saya kok mendadak aja terbersit di pikiran gitu ya, kok si tukang sayur yang pakai itu macam-macam teman, ada yang pakai Honda Beat putih gitu ya, ada yang pakai Honda Beat hitam, dan ada yang pakai Supra X tuh yang jualan sayurnya. Ini kita ini aja ya, mendongeng aja sedikit ya, bercerita sedikit ya, bahwa ini memang nanti ada hubungannya nih dengan antara interaksi itu sangat penting, engagement itu sangat penting teman-teman ya, untuk seorang konten kreator dengan para audiennya ya. Nah teman, saya lihat dari sekian hari ke hari gitu ya, yang justru yang ibu-ibu sering taruh menyetop gitu ya, atau yang sering dia beli itu di tukang sayur yang itu memang ada ciri khasnya gitu ya. Honda Beat-nya itu warna putih teman ya, warna putih, dan si mouse-nya itu dipakai variasi, ada apa seperti spotlight-nya gitu ya. Nah yang lainnya itu motornya biasa teman-teman ya. Terus si tukang sayur yang pakai Honda Beat putih ini, itu saya juga heran kenapa sih ibu-ibu itu seringnya belinya ke si emang itu gitu ya, si tukang sayur yang pakai Honda Beat itu ya. Padahal itu kadang-kadang berbarengan itu 2 tukang sayur itu datang gitu ya, tapi justru si ibu-ibu tuh yang seringnya ke yang ini, yang pakai Honda Beat putih itu ya. Kadang juga ada berbarengan datangnya, ada juga selang setengah jam kemudian gitu ya baru datang si mang tukang sayur yang Honda Beat-nya, padahal yang si Honda Beat hitamnya duluan tuh datang, tapi si ibu nggak menyetop itu, nggak beli gitu ya. Nah ternyata setelah saya amati teman-teman, ada apa ya? Ya di sana ya ada komunikasi antara si mang tukang sayur yang pertama nih yang pakai Honda Beat hitam nih ya, dan pakai yang Honda Beat putih ini. Yang pertama yang si mang pakai Honda Beat hitam ini, dia cuman lewat ya, cuman nawarin dagangan, terus toh ada yang beli 1-2 itu, dia saya lihat jadi nggak ada apa ya namanya, cuma nawarin barang aja gitu ya, nawarin barang aja. Ini barangnya sayurnya bisa lontong nih, bukan lontong, misalnya apa timun atau kangkung gitu ya, dia cuma nawarin harga, harganya berapa, tawar menawar. Nah udah sekitar itu aja itu obrolannya ya. Jadi saya lihat ya memang seputar dagangan aja obrolannya itu, terbatas gitu ya ngobrolnya itu, nggak ada ya, nggak nanya sesuatu yang lain gitu ya, yang supaya deket gitu ya. Nah saya lihat juga si mang yang kedua nih yang pakai Honda Beat putih itu, ternyata selain motornya juga unik gitu ya. Jadi pas lewat itu orang pada tahu ini tukang sayur si ini nih yang sering lewat sini ya, motornya udah khas gitu ya, pakai variasi gitu. Nah setelah saya lihat pun si mang sayur yang pakai Honda Beat putih ini teman-teman, saya dengar gitu dari kejauhan dia ngobrolnya itu interaktif gitu ya. Jadi kalau bahasa Sunda mah
geger gitu ya, geger ngobrolnya itu ceplos-ceplos gitu ya. Jadi nggak ngebahas cuman harga barang, harga sayuran dan tawar menawar aja. Jadi dia sambil ada guyonnya gitu ya ke ibu-ibu itu ngobrolnya itu. Nah, sempat berpikir, oh jadi ini mungkin salah satu, mungkin si Emang itu yang pakai Honda Beat putih ini yang sering di stop sama ibu-ibu yang sering belanja di situ, mungkin secara nggak sadar ya itu memang dia itu mungkin nggak sadar ya, dia itu sedang membangun suatu engagement ya, keterikatan, image gitu ya, bahwa oh saya nih tukang sayur yang mungkin harganya boleh sama atau mungkin juga lebih mahal nih harga si Emang tukang sayur yang pakai Honda Beat putih dengan harga yang si Emang yang satunya lagi ya yang datang duluan. Mungkin saja kan bisa aja lebih mahal gitu ya. Tetapi karena adanya interaksi, ada obrolan guyon gitu ya dengan ibu-ibu di sekitar ya komplek itu rumah saya ya. Sehingga ibu-ibu itu tidak hanya dia menyetop karena beli sayuran aja, tapi karena ada guyonan gitu ya, ada obrolan, sehingga mungkin itu nilai tambah teman-teman ya. Itu pentingnya interaksi, itu pentingnya engagement, itu pentingnya image branding yang dia bangun nih ya, yang si Mang tukang sayur ini bangun secara nggak sadar. Itu dia sedang melakukan apa teman ya, melakukan kalau di istilah marketing mungkin strategi marketingnya bagus ya. Jadi nggak cuman monoton nawarin harga, dia ceritakan kelebihan barangnya, harganya segini bisa ditawar, tapi di samping itu ada obrolan-obrolan lain ya. Nah justru ini mungkin yang si ibu-ibu ini kenapa nggak menyetop tukang sayur duluan, tapi yang kedua yang dia stop ya, yang mungkin saja bisa saja harganya lebih mahal, tapi karena ada interaksi itu, engagement itu, sehingga si ibu-ibu pun kayaknya nih kalau nggak menyetop tukang sayur yang ini, dia mungkin akan lain, akan beda rasanya ya, bisa dibanding si Mang ini mungkin saja kan harganya bisa lebih murah nih, atau mungkin sama ya harganya sama mungkin ya. Tapi karena si Emang yang kedua ini yang pakai Honda Beat putih itu, di samping motornya juga ada ciri khasnya unik, terus pedagangnya juga obrolannya cair gitu ya, dia ngobrolnya nggak monoton, nggak hanya sekedar nawarin barang tawar menawar, tapi ada guyonannya, geger kalau bahasa Sunda ya. Jadi polos gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu strategi marketing yang secara tidak sadar si tukang sayur ini lakukan teman-temannya. Itu pun di YouTube menurut saya ya. Pentingnya interaksi, engagement itu, walaupun kita ada channel tutorial ini sebetulnya nih, atau channel kalian tentang apapun itu pastilah ya ada beratus ribu atau mungkin berjuta channel yang sama, niche-nya sama, kontennya sama, topiknya sama yang dibahas. Tetapi menurut saya bisa kita lihat juga channel-channel yang mempunyai keunikan lah ya, channel-channel yang mungkin berkarakter. Itu tadi ya, sempal guyon, interaksi dengan ibu-ibu pembeli sayur. Sama ya, kita konten kreator kita analogikan sebagai tukang sayur nih teman-teman ya, nawarin barang gitu ya. Nah si ibu-ibu yang membeli sayur sebagai penonton, audien kita, target ya, target penonton kita nih sudah jelas nih ya. Nah begitupun di YouTube teman-teman ya, antara si pedagang sayur yang satu yang kurang diminati ibu-ibu dengan yang kedua yang sangat diminati, karena memang satu mempunyai keunikan di kendaraannya, betul lah. Kita contohkan ya, kendaraannya unik, terus cara ngobrolnya juga unik, ada interaksi di dalamnya, nggak monoton gitu ya, ada sempal guyonya. Nah ini menurut saya memang ternyata sangat penting teman-teman ya, itu interaksi dalam kita. Interaksi itu kan lama kelamaan kita akan membangun kedekatan dengan para audien kita ya. Si ibu-ibu akan makin dekat nih ya, makin kalau bahasa Sunda nama ngaloma gitu ya, makin akrab nih. Jadi nggak canggung gitu kan. Makanya di YouTube pun sama sebetulnya ya menurut saya. Karena saya berpikir gitu kan, oh jadi begini ya strategi marketingnya ya, harus begini ya. Jadi sangat penting sebetulnya bagi channel baru, apalagi ya bagi tukang sayur kecil ya, bagi channel kecil contohnya ini kan masih dalam proses pengembangan, berkembang nih. Interaksi memang sangat penting teman-teman ya. Itu saya yakin nanti kalau si ibu-ibu sayurnya sudah ada keterikatan dengan tukang sayur yang ini ya,
pasti dia akan nungguin lo ya, mana sih si Mang tukang sayur nih, biasanya hari Rabu lewat misalnya, biasanya hari Kamis lewat nih belum datang juga, pasti itu akan ditungguin ya. Begitupun di YouTube teman-teman ya. Makanya sebetulnya kita analogikan secara sederhana aja, jangan terlalu ribet gitu ya. Itulah pentingnya interaksi ya, engagement, saling berkomentar di kolom komentar, ada yang nanya kita jawab sebisanya, kalaupun toh nggak ada ya kita guyon di kolom komentar, nggak apa-apa, bisa-bisa aja kan, asal tidak mengandung itu kan, melanggar pedoman komunitas ya, komentar spam, komentar kasar ya, komentar jorok misalnya. Nah itu sebetulnya sangat penting, itu engagement itu ya, interaksi itu. Nah nanti pun kita bisa bersaing nih teman-teman dengan tukang sayur lainnya ya, dengan konten kreator lainnya nih, yang sejenis, yang satu tema, satu topik dengan kita, karena kita berusaha untuk dekat dengan penonton kita ya. Oke teman ya, itu sedikit cerita aja nih dari saya. Kita ambil secara sederhana aja ya, seorang YouTuber kita analogikan di kehidupan sehari-hari teman-teman ya, seperti kan itu juga yang dirasakan oleh istri saya gitu kan, pasti belanja dia tuh ke tukang sayur itu karena mungkin tawar menawarnya enak katanya ya, harganya enggak segini terus bisa tawar menawar, bisa ngobrol juga enak katanya, jadi gak terlalu monoton, gak canggung. Nah itu menurut saya sangat penting teman-teman ya, di interaksi ya, di kolom komentar, ayolah bikin rame channel kalian dengan komentar-komentar yang positif ya, saling membangun, saling support, karena dengan sering kita berkomentar, berinteraksi, kita akan sedikit demi sedikit secara tidak sadar kita sedang membangun image branding teman-teman ya, image branding, terus kedekatan kita dengan audiens kita, sehingga itu tadi si ibu-ibu akan penasaran, akan nyari-nyari nih kemana nih tukang sayur nih, biasanya hari Rabu dan Jumat lewat misalnya, kini nggak lewat. Nah, sama kita juga, para audiens yang sudah loyal, yang sudah ada keterikatan karena kita sering berinteraksi di kolom komentar, sudah terbangun engagement, akan nunggu ya, kenapa nih YouTube ini nggak upload lagi ya, biasanya Rabu dan Jumat misalnya dia upload, ini nggak, pasti akan nungguin teman-teman ya. Nah dan intinya teman, intinya ya itu ya, pentingnya interaksi di kolom komentar ya, kita membangun engagement, membangun interaksi, membangun engagement, itu otomatis nanti akan membentuk branding, sebenarnya branding kita nih ya sebagai YouTuber ya. Karena seperti saya bilang tadi, channel kalian mau channel topik membahas masak, mancing, vlog, tutorial seperti ini, karena kita itu harus berusaha beda dengan yang lain, harus berusaha unik teman-teman ya. Karena dengan keunikan itu tadi, dengan perbedaan itu tadi, si ibu-ibu akan terus nungguin nih, akan terus milih beli sayur di kita itu ya. Kalau kita analogikan kita itu YouTuber sebagai tukang sayur teman-teman. Yo, itu ya cerita aja sedikit nih teman-teman ya, mudah-mudahan kalian ngerti ya, walaupun ini agak panjang lebar, tapi kita ambil contoh di kehidupan sehari-hari teman-teman ya, pentingnya interaksi ya, engagement itu dalam kita menawarkan produk. Toh kita pun sebagai konten kreator, YouTuber kan menawarkan produk, video kita untuk ditonton ya, itu harus ada interaksi, engagement, supaya kita bisa ada perbedaan nih dengan channel yang lain teman-teman ya. Kita unik, kita ada perbedaan, kita ada interaksi, channel kita pun rame ya, mudah-mudahan itu menjadi salah satu pemicu algoritma untuk merekomendasikan video kita ke lebih luas lagi penonton yang kita targetkan teman-teman ya. Karena menurut saya strategi marketing yang paling jitu itu ya adalah dimana para konsumen sudah sudah membicarakan positif toko kita teman-teman. Oh ini nih, beli di sana nih bagus nih. Jadi konsumen, antar konsumen yang menjadi marketing kita, bukan kita lagi promosi tetapi konsumen dan konsumen. Nah begitupun di YouTube teman-teman ya, selain kita memancing algoritma untuk merekomendasikan video kita, lebih-lebih lagi si penonton kita nih men-sharekan video kita karena dia senang dengan video kita ya. Itu yang terjadi di ibu-ibu sayur tadi teman-teman. Dia cerita ke ibu-ibu yang lain, ini nih di Simang ini belanjanya enak, ngobrolnya enak, tawar menawarnya enak nih, enggak, harganya bisa fleksibel katanya. Jadi itulah
strategi marketing, mau memasarkan produk apapun termasuk video kita ya, itu salah satu tips yang jitu menurut saya ya. Jadi bangunlah engagement, bangunlah interaksi, jangan males baca komen dan balesin satu-satu kalau perlu. Kalaupun tidak sempat, kasih jempol, kasih love ya, itu sudah cukup menurut saya. Tapi yang penting jangan cuekin kolom komentar ya, jangan bikin channel kalian kecil ini tambah sepi ya. Walaupun yang nontonnya nih seperti ini baru belasan ya, belasan orang, puluhan orang, tetap ayolah bikin ramai channelnya dengan kolom komentar, dengan interaksi, saling membangun positif ya. Nah, oke teman, itu aja informasinya ya. Mudah-mudahan ini analogi ini cukup dapat dimengerti ya, karena itu menurut saya sangat penting sekali ya dalam kita membangun brand kita di YouTube, dalam kita melancarkan strategi marketing kita nih ya, video kita supaya ditonton oleh lebih luas lagi, dan supaya memicu juga mungkin algoritma YouTube untuk merekomendasikan video kita ya. Oke teman, itu aja informasinya. Ini sekedar berbagi pemikiran saja ya teman-teman, bahwa interaksi itu siapa bilang nggak penting. Engagement itu sangat penting ya. Itu buktinya di kehidupan nyata teman-teman ya, antara ibu tukang sayur dengan ibu-ibu yang membeli sayur. Itu sama aja dengan kita konten kreator dan audien kita. Salam pemula, terus berkreasi, jangan pantang menyerah. Jadi YouTuber itu berat coba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.